Salam kasih, salam damai, dan selamat Hari Natal kepada jemaat Tuhan dan para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kita sangat bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, perayaan Natal yang seringkali dirayakan, yang seringkali diraihkan oleh orang-orang Kristen biasanya pada bulan Desember. Dan biasanya lampu-lampu, nyanyian Natal sudah dinyanyikan, dikumandangkan di sana sini dan sebagainya. Itu menunjukkan suatu sambutan perayaan yang begitu luar biasa. Tetapi pada tahun ini agak berubah oleh karena dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, sehingga semuanya pun berubah. Sekalipun seperti itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu tidak menjadi masalah bagi kita untuk terus-menerus merayakan perayaan Natal tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Baik, sebelum kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita sama-sama pelajari pada saat ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian, pemahaman tentang kasih-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Para pendengar, Tuhan pasti memberkati, demikian juga hamba-Mu, supaya boleh menggunakan bahasa yang mudah difahami, dimengerti, supaya kami semua paham apa pesan Tuhan sebenar perayaan Natal pada tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mempelajarinya. Haleluya, amin. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya membawa kita untuk mempelajari dalam Alkitab. Saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Jadi saudara Bapak Ibu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak membaca teks itu atau ayat ini, dan saya akan menjelaskan apa yang diungkapkan, apa yang dipesankan, dan apa yang ditulis oleh penulis kitab ini, supaya kita dapat mempelajarinya sama-sama. Dari teks ini saya simpulkan menjadi satu tema untuk kita sama-sama pelajari, yaitu kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar. Saudara, tahukah para pendengar dan jemaat Tuhan bahwa berita Natal adalah berita yang terbesar untuk maksud dan tujuan yang terbesar. Jadi berita Natal ini adalah satu berita kesukaan yang besar tentang kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Berita Natal adalah berita yang terbesar yang memberi jawaban atas keperluan, atas kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang paling mendesak, dan yang terbesar. Saudara, apakah kebutuhan, apakah keperluan manusia yang sangat mendesak, yang sangat mendesak, dan yang sangat terbesar? Dalam teks ini menjelaskan kebutuhan manusia yang sangat mendesak, yang sangat mendasar yang pertama adalah, kita perhatikan di ayatnya yang ke-9. Ayat 9 ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, jadi saudara, kebutuhan, keperluan manusia yang sangat mendesak dan sangat mendasar adalah manusia membutuhkan kehidupan. Saya ulang ya. Kebutuhan yang pertama adalah manusia membutuhkan kehidupan, memerlukan kehidupan. Kasih Allah yang terbesar bagi dunia ini adalah kehidupan, saudara. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah merencanakan manusia supaya hidup selama-lamanya dengan Allah. Allah tidak pernah merencanakan kematian bagi manusia. Tetapi ingat, kematian itu adalah rencana iblis, rencana setan yang diterima oleh manusia dengan tangan yang terbuka.
Karena saudara, jauh sebelumnya Allah sudah memberi peringatan kepada manusia supaya jangan memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat 17, di sana dia mengatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ini adalah peringatan, ini adalah awasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Apabila manusia akan makan buah itu, kata firman Tuhan, manusia akan mati. Mati dalam bahasa Ibrani adalah mut. Mut itu ada dua pengertian, mati secara rohani dan kedua mati secara jasmani. Jadi setelah manusia makan buah yang dilarang oleh Allah, apa yang berlaku? Hubungan Allah dengan manusia itu putus. Itulah kerohanian sudah rusak. Dan setelah itu manusia mati secara fisik. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan yang ada di dalam tubuh manusia itu sudah rusak akibat dosa tadi itu. Itulah kematian secara rohani. Hubungan Allah dengan manusia terputus. Di mana kemuliaan Allah yang ada dalam tubuh manusia itu sudah rusak, hancur akibat dosa. Sehingga Paulus mengatakan, akibat dosa itu upah dosa itu adalah maut, kematian kekal. Dan itulah pilihan manusia. Karena apa yang saya katakan tadi, bahwa Allah tidak merencanakan kematian bagi manusia, tetapi kematian itu adalah rencananya iblis. Tetapi akhirnya manusia yang menerima kematian itu dengan tangan yang terbuka dari iblis atau dari setan. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada saat manusia sedang menuju kebinasaan, pada saat manusia menuju maut, kematian yang kekal, Allah telah menyatakan kasih-Nya. Dalam hal apa? Dalam hal kasih-Nya. Kasih Allah dinyatakan bukan dengan memaafkan atau dengan mengampuni, karena hal itu bertentangan dengan sifat dan hakikatnya Allah. Untuk itulah Allah menawarkan jalan kehidupan yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, Yesus datang untuk memberi kehidupan. Nah, untuk itulah Yesus harus menyerahkan dirinya, disalibkan. Tujuannya adalah untuk memberi hidup kepada manusia. Karena kehidupan itulah kebutuhan manusia yang sangat mendesak, yang sangat mendesak. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kebutuhan manusia yang mendesak dan yang mendasar yang kedua ialah, kita perhatikan di ayatnya yang ke-10. Ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara, kebutuhan manusia yang kedua adalah manusia membutuhkan kedamaian. Kedamaian, damai sejahtera. Dosa di Taman Eden itu bukan saja merampas kehidupan manusia itu, melainkan juga keselamatan manusia
dirampas oleh setan, oleh dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia memiliki persekutuan yang mesra. Satu persekutuan yang sangat indah dengan Allah. Bahkan manusia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah sebelum jatuh dalam dosa. Setelah dosa telah menguasai kehidupan manusia, maka kedamaian dalam hati manusia itu pun juga dirampas oleh dosa itu sendiri. Sehingga hubungan Allah dengan manusia rusak total akibat dosa itu. Saudara pendengar, artinya adalah dosa telah memutuskan hubungan yang mesra dengan Allah, antara Allah dan manusia itu. Dosa juga telah menciptakan jurang pemisah antara Allah dan manusia. Dengan itu saudara, apa akibatnya? Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 23 sampai ayat 24. Oleh karena hubungan manusia dengan Allah sudah tidak baik, dikatakan bahwa di situ Allah mengusir dan menghalau manusia dari Taman Eden itu. Kenapa? Karena hubungan sudah rusak. Tidak ada lagi kedamaian di antara kedua pihak. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Allah mengusir manusia itu. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Inilah akibatnya manusia kehilangan damai sejahtera dengan Allah dan dengan sesamanya. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, keadaan itu disadari oleh manusia, sehingga manusia berusaha untuk membangun hubungan kembali dengan Allah, yaitu dengan cara manusia itu sendiri. Ia memberikan korban melalui penyembahan, melalui agama atau kepercayaan. Itu usaha manusia dengan tujuan membina hubungan Allah dengan manusia yang sudah rusak itu. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah usaha manusia itu berhasil dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri? Amsal 14 ayat 12 menyatakannya, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak ada. Jadi jelaslah bahwa tidak mungkin air yang kotor dapat membersihkan pakaian yang kotor. Tidak mungkin. Tidak mungkin penyapu yang kotor dapat membersihkan lantai yang kotor. Tidak mungkin darah yang kotor membersihkan darah yang kotor. Tetapi inilah yang berlaku sebenarnya. Air bersihlah yang mampu membersihkan pakaian yang kotor, bukan air yang kotor. Penyapu yang bersihlah yang mampu membersihkan lantai yang kotor, bukan dengan penyapu yang kotor. Darah yang bersihlah yang mampu membersihkan darah yang kotor. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dosalah yang memisahkan Allah dengan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun keadaan terpisah, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian.
Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25 ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesebarannya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19 dikatakan di sini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 6 juga menyatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya adalah untuk mendamaikan Allah dengan manusia, maka Yesus harus menjadi korban pendamaian. Tidak ada jalan lain. Ibrani pasal 9 ayat 22 menyatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, manusia sangat membutuhkan pendamaian. Karena pendamaian yang pertama itu sudah rusak akibat dosa. Kebutuhan manusia yang mendesak dan yang sangat mendesar yang ketiga adalah, kita perhatikan di ayat 14 ya. 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi kebutuhan manusia yang ketiga adalah manusia membutuhkan keselamatan. Itu berdasarkan ayat 14. Saudara, telah dijelaskan bahwa sejak manusia berdosa, Allah mengusir dan menghalau manusia dari Taman Eden. Sejak itulah manusia tersesat. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi saudara, yang menanggung dosa manusia adalah Yesus Kristus. Itulah kasihnya. Pada saat manusia tersesat, Allah telah menyatakan kasihnya dengan cara mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan itu. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 nyatakan di situ, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, untuk menyelamatkan yang terhilang itu, Yesus harus datang sebagai Allah dalam rupa manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia atau yang mengambil rupa manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tujuannya adalah supaya Allah dapat menyelamatkan manusia, maka Dia harus berserta dengan manusia. Itu yang dikatakan Immanuel, Allah berserta kita. Maka Dia menjadi manusia, itu menunjukkan tentang inkarnasi atau penjelmaan ya. Jadi dia harus dilahirkan oleh seorang manusia. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, untuk menyelamatkan manusia yang sudah tersesat, Allah telah berserta manusia dan menjadi manusia yang dilahirkan oleh seorang manusia. Jadi saudara, apakah makna semuanya ini bagi kita? Dosa telah menyebabkan manusia kehilangan kehidupan. Dosa yang telah menyebabkan manusia kehilangan kedamaian. Dosa telah menyebabkan manusia kehilangan keselamatan itu. Tetapi dalam waktu yang tepat, Allah telah mengambil satu inisiatif, satu jalan keluar, dengan jalan mengutus Yesus Kristus menjadi
kehidupan, jalan pendamaian dan keselamatan. Jadi saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, apakah pesan Natal ini bagi kita? Apa pesan Natal ini bagi kita? Melalui Natal ini saudara, terimalah Yesus Kristus sebagai hadiah Natal yang terbesar untuk kebutuhan kita yang terbesar dan sebagai milikmu yang berharga dan yang termulia. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita tentang kasih yang terbesar, di mana manusia sangat membutuhkan kehidupan, dan di mana manusia sangat membutuhkan kedamaian, dan di mana manusia sangat membutuhkan tentang keselamatan. Jadi semua itu sudah dijawab oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Demikianlah perkongsian firman Tuhan untuk kita kongsikan bersama sepanjang perayaan Natal kita pada tahun ini. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu kongsikan, dan berkati seluruh para pendengar dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Karena kasih-Mu yang terbesar itulah yang membuatkan kami memiliki keselamatan, sukacita, damai sejahtera darimu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.